Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ketiga, bahas tentang Android Framework ya. Eh, jadi nanti ini slide ketiga saya, ini Android Framework. Kalau dua minggu kemarin Anda sudah melihat bagaimana cara create aplikasi menggunakan Android Studio. Nah itu di sini saya akan menjelaskan ada frameworknya atau alur gitu ya, alur life cycle dari Androidnya ya. Android di mana-mana ya, itu dia dibangun atau aplikasinya itu Android ini OS-nya ya, dan code-nya itu bisa, atau aplikasi yang ada di Android itu bisa didevelop menggunakan Java ya, seperti itu. Ini ada Eclipse Juno juga bagi yang mungkin komputernya tidak support ya, atau kurang dari 8 GB untuk memorinya, Anda bisa gunakan Eclipse Juno ya. Kemudian Anda juga perlu Java, dan juga nanti ada ADT, Android Developer Tools, dan juga bisa menginstal engine dari Androidnya. Saran saya, jika Anda nanti menginstal yang Eclipse Juno, itu lebih baik yang memorinya kurang dari 8 GB, jangan 8 GB, kurang dari 6 GB ya, 6 GB lebih baik Anda gunakan Eclipse Juno, dan engine-nya itu engine Android-nya ya, itu gunakan yang Eclair atau Ginger ya, versi itu. Karena apa? Karena kalau terlalu tinggi nanti tidak kuat ya, Eclipse Juno-nya tidak kuat, laptop Anda juga tidak kuat, seperti itu ya. Ya, ini life cycle dari Android Studio ya. Pertama, dia selalu berada di starting, kemudian dia kalau sudah start dia akan running ya. Nah, di proses running ini ketika Anda back ya, semuanya saya mengakses WA gitu ya, WA, terus nanti saya tekan tombol back ya. Ketika pertama kali muncul, dia berada di posisi ketika saya sudah clear ya, clear semuanya ya, saya clear chase ya, clear all. Nah, kalau saya clear all seperti ini, nah ini dia tidak tersimpan di memori, tapi ketika saya klik seperti ini, nah ini artinya dia tersimpan ya di memori. Nah, ketika tersimpan di memori, dia berada di proses running. Ketika saya tekan tombol back ya, tombol back, nanti dia berada di pause. Nah, seperti itu ya. Ketika dia berada di pause, ini kalau saya panggil lagi aplikasi Android-nya tadi ya, atau WA-nya tadi, saya panggil lagi, dia akan berada di state running ya. Atau saya pingin stop dia ya, saya stop instansinya, itu saya stop. Nah, setelah tadi pause ya, pause artinya dia masih tersimpan di memori, ini saya stop ya. Stop ini artinya dia berhenti, tidak berada, tidak tersimpan di memori, tapi dia masih ada, masih bisa dijalankan ya. Kemudian dari stop ini nanti bisa di running lagi ya. Nah, proses seperti ini nanti dia bisa dikembalikan lagi ya kepada proses running, nanti nyampe lagi ke proses pause ya. Dari proses pause ini ya, nanti dia apakah mau di destroy atau ya atau dia mau di stop. Nah, dari stop ini juga bisa di destroy. Destroy ini nanti kalau aplikasi Anda di restart. Nah, aplikasi Anda di restart itu artinya dia di destroy ya. Artinya dia dihilangkan dari memori, seperti itu. Ya, ini ada penjelasan gitu ya tentang apa itu yang ada di Android Lifecycle ya. Ada mulai on create, ini metodenya ya. Ada on create, on restart, on start, resum ya, pause, kemudian stop ya.
Ini ada macam-macam ya metodenya tadi, sampai nanti ke on destroy ya. Nah, ada, jadi dulu ya, dulu zamannya Symbian itu ada memang Java itu juga bisa digunakan untuk memprogram aplikasi yang ada di J2ME atau aplikasi yang ada di Symbian ya. Jadi Android itu sebetulnya adalah OS ya. Android itu adalah OS dan Symbian itu juga OS. Nah, seperti contohnya seperti ini. OS saya Windows, tapi bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Visual Basic. Bahasa pemrograman yang saya gunakan adalah Java. Nah, seperti itu. Ya, jadi Android itu adalah OS-nya. Nah, dulu zamannya J2ME itu juga ada. Ya, zamannya Symbian itu ada yang namanya J2ME framework ya. Java to mobile 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 apa sih, enterprise ya, mobile enterprise. Nah, atau biasanya mid-rate life cycle ini namanya. Nah, kalau dilihat secara sederhana ya, terdapat kesamaan ya antara Android Studio dengan atau source code yang atau metode atau frameworknya yang ada di J2ME dengan yang ada di Java tadi, Android ya, Java Android. Nah, ada sama, ada pause, destroy ya, start, destroy ya. Kalau Anda lihat ya, ada start ya, ada destroy. Cuma di sini ada pause ya, ada running, ada stop, seperti itu aja perbedaannya ya. Nah, jadi dari itu perjalanannya itu, kemudian sekarang yang terkenal adalah Android dengan Java-nya tadi. Jadi aplikasi Android itu dikembangkan dengan basic dari bahasa Java. Seperti ini, seperti yang saya bilang tadi, Android itu bukanlah bahasa pemrograman, tapi dia adalah OS ya. Jadi jangan salah kaprah atau keliru ketika ngoding Java, kecuali kalau Anda bilang saya ngoding Java Android, nah itu bisa, atau pemrograman aplikasi Android, nah itu boleh ya. Jadi atau pemrograman aplikasi Windows kan itu nggak masalah ya. Nah, bukan saya pengen ngoding Android, nah bukan seperti itu ya. Nah, untuk berikutnya ini ya, Anda kalau tadi Anda menggunakan Eclipse, saya sarankan gunakan Eclipse Juno ya, karena dia lebih kompatibel jika digunakan untuk membangun aplikasi Android, pemrograman dari Android ya. Ada emulator, JRE, Java Runtime, sama library. Nah, ini ADT ini adalah Android Development Tools. Terus ada Eclipse, ada SDK ya. SDK-nya ini nanti dihubungkan dengan Android Engine-nya tadi ya. Android Engine itu seperti Ginger, kemudian Lollipop, kemudian Eclair ya, dan teman-temannya. Ya, jadi setelah Anda setting semua ya menggunakan Eclipse, ADT SDK-nya sudah disetting semua, maka Anda baru bisa menjalankan. Atau Anda tidak perlu setting yang macam-macam seperti ini, Eclipse, ADT, dan SDK. Anda cukup menginstal ya Android Studio ya, seperti contohnya ini punya saya ya, Android Studio. Anda cukup install Android Studio, tapi imbasnya adalah Anda harus update ya, terus update dan terus connect dengan internet. Nah, itu yang apa, menjadi kendala memang. Karena apa? Karena setiap kali Anda mau ngeran ya, butuh update suatu engine-nya dari Android Studio, Anda perlu melakukan instalasi secara online.